Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang hakikat pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, selain mempunyai makna di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, juga mengandung pokok-pokok pikiran. Nah, pokok-pokok pikiran itu sebagai berikut. Yang pertama itu pokok pikiran yang pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan atau disebut dengan pokok pikiran persatuan. Dalam pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini diterima aliran negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Negara mengatasi segala macam paham golongan dan paham individualitis. Negara menurut pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar menghendaki persatuan. Dengan kata lain, penyelenggaraan negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Lalu pokok pikiran yang kedua itu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau disebut dengan pokok pikiran keadilan sosial. Nah, dalam pokok pikiran ini menegaskan bahwa menempatkan suatu tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan suatu kausa finalis atau sebab tujuan. Nah, penyelenggaraan negara dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Nah, dalam pokok pikiran yang kedua ini hendaknya ingin mewujudkan keadilan sosial didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Lalu itu ada pokok pikiran yang ketiga, negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan, atau disebut dengan pokok pikiran kedaulatan rakyat. Nah, ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Nah, pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pokok pikiran inilah merupakan dasar politik negara. Lalu, itu pokok pikiran yang keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab atau disebut dengan pokok pikiran ketuhanan. Nah, ini mengandung bahwa isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggaraan negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Ini menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan mengandung pengertian takwa kepada Tuhan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dengan mewujudkan tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Lalu yang kedua adalah arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini menyatakan bahwa keempat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.
Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasal. Nah, dalam pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber hukum yang tertinggi di Indonesia. Konsekuensi dari kedudukannya sebagai sumber hukum yang tertinggi di Indonesia. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti ketetapan MPR, undang-undang, dan peraturan pemerintah. Nah, seluruh peraturan perundang-undang di Indonesia harus bersumber pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terkandung asas kerohanian negara yaitu Pancasila. Semangat pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan satu rangkai kesatuan yang tak dapat dipisahkan, yang memiliki arti penting dalam konteks hukum dasar. Undang-Undang Dasar ini terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yang merupakan sumber hukum, yakni aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Aturan dasar ini biasanya disebut dengan konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan sebagai pelengkap dalam Undang-Undang Dasar. Aturan dasar dalam pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan nilai-nilai dari Pancasila. Nah, Pancasila itu memancarkan nilai-nilai luhur yang mampu memberikan semangat dan terpancang dengan hikmat dalam perangkat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itulah materi kita hari ini tentang pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.